Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 183 retribusi. Apa? Wei Gongsun tercengang dan berkata dengan cemas, "Sekretaris Xie, mengapa ini? Bajingan ini telah membunuh begitu banyak orang, kamu ingin melepaskannya?" Wei Gongsun tidak bisa menahan untuk tidak segera meninggikan suaranya. Orang-orang di seluruh ruangan memandangnya dengan heran, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. "Oh, aku tidak bisa menahannya, ini dari atas." Xie Changfeng menghela nafas tak berdaya. Dia tidak ingin membawa bajingan ini ke pengadilan. "Maksudku, Qing Hai adalah yang terbaik." Sebelum Wei Gongsun selesai berbicara, dia segera bereaksi, dan buru-buru keluar, bersembunyi di tangga, dan berkata dengan suara rendah, "Maksudmu, biarkan dia dari ibu kota?" "Ya, latar belakang anak di ibu kota ini tidak dangkal. Dua keluarga di ibu kota telah memanggil saya untuk menampung. Meskipun ini adalah keluarga kelas 2 di ibu kota, itu bukan sesuatu yang dapat Anda dan saya hadapi. Anda harus memberikannya." Depresi Xie Changfeng yang tak terkatakan, tidak heran Zhang Dian ini bahkan tidak berani memberinya wajah ketika dia pertama kali datang, dan dia benar-benar memiliki latar belakang yang dalam di ibu kota. "Sekretaris, tidak ada cara lain. Aku tidak berdamai untuk melepaskannya," kata Wei Gongsun dengan marah. "Prestasi, untuk memberitahu Anda bahwa, untuk publik dan swasta, saya juga berharap bajingan ini akan dihukum oleh hukum, tetapi sekarang situasinya dipaksakan, saya hanya dapat membuatnya lebih murah untuk sementara, dan saya akan membicarakannya nanti." Xie Changfeng menghela nafas, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru menambahkan, "Untungnya, ibu kota telah berjanji padaku bahwa dia tidak akan membiarkan anak ini tinggal di Qinghai lagi. Jika kamu membiarkannya pergi hari ini, dia harus keluar dari sini. Kembali ke ibu kota." Wei Gongsun membanting tinjunya ke dinding. Bajingan itu hampir membunuh istrinya, dan sekarang dia ingin melepaskannya. Setelah beberapa saat, kemarahan di hatinya mereda, dan dia kembali ke bangsal untuk menjelaskan kepada Lin Yu dan Wei Suening, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk kembali ke biro, lalu mengambil payungnya dan berjalan keluar dengan cepat. Ketika dia menunggu celah lift, Lin Yu berjalan dengan cepat dan berbisik kepada Wei Gongsun, "Guardian, apakah ini tentang menyembunyikan Dian? Haruskah dia dibebaskan?" Lin Yu menebaknya ketika Wei Gongsun menelepon barusan, dan hubungan antara ibu kota Tibet dan Dian itulah yang berperan. "Selain ibu kota, aku membiarkanku menempatkan bajingan itu, tapi aku tidak akan membuatnya semurah itu." Wei Gongsun mendengus dingin, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Melihat ekspresinya, Lin Yu tidak bisa menahan perasaan gugup, dan buru-buru membujuk, "Paman Wei, saya harus membujuk Anda. Bibi Zeng sudah membaik sekarang. Jangan mengambil masa depan Anda sendiri karena bajingan seperti itu." "Apa? Dia tahu bahwa bahkan jika Wei Gongsun membunuh Zhang Dian, dia tidak akan kehilangan nyawa Wei Gongsun karena hubungan Pastor Zeng, tetapi topi wuxia pasti tidak akan bisa menyimpannya, dan bahkan mungkin dikejar di ibu kota. Dipenjara selama beberapa tahun. Jangan khawatir, aku tahu itu di hatiku." Wei Gongsun tahu bahwa Lin Yu peduli pada dirinya sendiri, dan mengangguk padanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Setelah keluar dari rumah sakit, Wei Gongsun bergegas kembali ke kantor polisi, membuang payungnya, dan melonggarkan kancing di kerahnya saat berjalan masuk. Di mana Presiden Rumah Sakit Rakyat Qinghai yang kembali beberapa hari yang lalu. Wei Gongsun menangkap seorang petugas polisi yang lewat dan bertanya dengan suara yang dalam. Tim Jiang sedang menginterogasinya di ruang interogasi. Polisi kecil itu buru-buru menjawab. Karena identitas khusus Zhang Dian, semua orang di biro tahu tentang kasus itu.
Wei Gongsun mengangguk, berjalan langsung ke ruang interogasi di mana tim Jiang menginterogasi Zhang Dian dan mengetuk pintu dengan paksa. Wei Ju, polisi kecil dengan tim Jiang sedikit terkejut setelah melihat Wei Gongsun. Kalian semua keluar. Wei Gongsun melambai pada mereka berdua, memberi isyarat agar mereka keluar. Tim Jiang tidak banyak bertanya, dan bergegas keluar dengan polisi kecil itu. Ketika melewati Wei Gongsun berbisik di telinganya, matikan pengawasan. Tim Jiang segera mengerti arti dari Wei Gongsun, mengangguk dengan cepat, dan keluar dengan cepat. Setelah Wei Gongsun masuk, dia menutup pintu, dan kemudian menyentuh kunci di atas meja untuk membantu Zhang Dian membuka kunci kursi interogasi. Zhang Dian terkejut sejenak, dan kemudian berkata dengan wajah puas, "Nah, Wei Gongsun, saya sudah mengatakannya, Anda harus melepaskan saya dalam beberapa hari, kan?" Wei Gongsun tidak berbicara, dan melambai padanya, mengisyaratkan dia untuk berdiri. Zhang Dian bangun dengan senyuman di wajahnya, dan hendak berjalan keluar, tapi kali ini Wei Gongsun tiba-tiba memukul perutnya dengan kepalan seperti kilat. Zhang Dian merasa seolah-olah baru saja dipukul oleh palu bulat, dia merintih, memegangi perutnya dan membungkuk menjadi bentuk udang, berkeringat dingin, dan tubuhnya bergerak-gerak hebat karena kesakitan. "Sejak kamu pergi, aku secara alami akan mengantarmu pergi." Wei Gongsun meliriknya dengan dingin, lalu menghujani rusuk dan pinggang samping Zhang Dian dengan kepalan baja yang keras. Cara pemukulan Wei Gongsun sangat istimewa, tidak hanya dapat membuat Zhang Dian sakit, tetapi juga mencegah rumah sakit untuk memeriksa trauma. Pada akhirnya, Zhang Dian keluar dari kantor polisi dengan pincang menahan perutnya, dan mengutuk dengan getir Wei Gongsun sambil berjalan. Tapi untungnya, dia keluar hidup-hidup meskipun posisi di rumah sakit rakyat Qinghai tidak bisa dipertahankan, setidaknya dia tidak perlu masuk penjara. Dia kembali ke ibu kota, dan dia masih bisa bertahan hidup. Ketika dia berjalan ke pintu gerbang, dia melihat Wei Gongsun masih berdiri di tangga menatapnya, dan dengan pahit Chong Wei membandingkan jari tengahnya. Kemudian dia mengendarai mobil dan bergegas ke komunitas kontrakan. Setelah kecelakaan itu, istrinya segera kembali ke ibu kota dan membantunya mengatur hubungan. Sebelum pergi, ia meninggalkan sejumlah uang untuknya, dan memintanya untuk terbang kembali ke ibu kota setelah ia keluar. Setelah kembali ke komunitas, dia mengambil tas kulit peninggalan istrinya, mengunci pintu, dan keluar dari komunitas. Sedangkan untuk uang jaminan rumah, dia tidak repot-repot memintanya, dan dia tidak memberikan kuncinya lagi. Biarkan pemiliknya membongkar sendiri pintu ketika sudah habis masa berlakunya. Dia tidak ingin tinggal di Qinghai sebentar. Namun yang tidak dia sadari adalah setelah dia keluar dari kantor polisi, sebuah kendaraan off-road berwarna hitam mengikutinya dan mengikutinya sampai ke gerbang rumahnya. Setelah masuk, kendaraan off-road tersebut berhenti di bawah pohon di luar gerbang komunitas. Pria di dalam taksi pengemudi mengeluarkan kotak rokok, membalikkan rokok, menjepitnya dengan bibir, dan mengeluarkan korek api untuk menyalakannya. Pria itu berusia kurang dari 40 tahun, dengan kepala pipih kecil, lengan pendek ketat, dan rantai emas besar tergantung di lehernya, menyipitkan mata ke arah gerbang komunitas. Pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, dia menunduk dan segera mengangkatnya. Ada suara pelan di ujung lain telepon, "Tuan Ma, saya telah mengaturnya untuk Anda di Myanmar. Ketika Anda menyelesaikan pekerjaan ini, Anda dapat menghindarinya, dan Anda akan kembali ketika pusat perhatian telah berlalu." "Oke, merepotkanmu, saudara." Pria itu menutup telepon setelah berbicara. Dia adalah Maye yang berjudi dengan Zhang Dian di kedai teh. Terakhir kali Zhang Dian mendekati Wei Gongsun dan menangkapnya, dia hampir tidak pernah membunuhnya. Dia memuntahkan semua uang yang dimenangkannya. Belum lagi, dia hampir tidak pernah keluar dari pusat penahanan hidup-hidup. Kini luka di punggung masih terasa sakit.
Nafas ini tidak bisa ditelannya secara alamiah, sehingga setelah mengetahui bahwa Zhang Dian ditangkap, ia dan anak buahnya bergantian di kantor polisi, ia tidak menyangka akhirnya akan menunggu hingga hari ini. Dia telah mengambil keputusan sejak lama dan harus membunuh anak ini. Peluk dan peluk itu, peluk adikku di kursi sedan. Dengan tas kulit hitam kecil di lengannya, Zhang Dian berjalan ke arah luar komunitas sambil menyenandungkan lagu kecil. Setelah melihatnya, mata Tuan Ma berbinar, dan seekor burung liar melintas di matanya. Dia segera mencubit asap di tangannya dan melemparkannya ke luar jendela. Kemudian dia menyalakan mobil, memutar mundur beberapa meter, lalu pindah persneling, menginjak pedal gas, dan mobil itu, wow, dengan keras, dia bergegas keluar dan langsung menuju ke Zhang Dian. Setelah mendengar deru mesin besar, Zhang Dian tanpa sadar menoleh dan melihat. Sebuah bagian depan mobil yang besar tiba-tiba muncul di depannya. Masa depan dan teriakan apapun sudah tergeletak di tanah berputar, tubuhnya terpelintir menjadi postur tubuh yang aneh, dada berkedut terus-menerus, darah mengucur dari mulutnya, mata seperti ikan yang mati menatap langit kelabu tanpa berkedip. Saat kendaraan off-road dengan cepat berangkat, gerbang seluruh komunitas kembali sunyi, hanya terdengar gerimis, desir, yang terus terdengar. Hari sudah malam setelah Lin Yu kembali dari rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, Wei Gongsun memanggilnya, Xiao He, Tuhan punya mata. Baru sore ini, Zhang Dian berada di gerbang komunitas sewaan. Saya ditabrak dan dibunuh oleh mobil. Ah, apakah itu sengaja? Lin Yu sedikit terkejut. Itu bisa ditentukan dengan sengaja, tapi tidak jelas siapa yang melakukannya. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Oke, mari kita tidak membicarakannya. Wei Gongsun segera menutup telepon. Lin Yu melihat gerimis di luar jendela, dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kejahatan akan dihargai, mungkin tidak begitu. Setelah Zhang Dian meninggal, kursi rumah sakit rakyat Qinghai diambil alih oleh Raja Iron Yama. Begitu dia menjabat, dia memperbaiki semua departemen di rumah sakit, menghentikan beberapa dokter yang menerima amplop merah, dan mempromosikan sekelompok anak muda. Untuk dokter. Adapun kecelakaan medis yang dijebak Jiang Yan di masa lalu juga direhabilitasi, Raja Iron Yan mencabut semua sanksi Jiang Yan dan memposting surat permintaan maaf atas nama rumah sakit di situs resmi Rumah Sakit Rakyat Qinghai, yang dianggap memperbaiki namanya. Dan sekali lagi mengundangnya kembali untuk melayani sebagai dokter yang hadir dan wakil direktur penyakit dalam. Namun, Jiang Yan tidak segera setuju, mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya, karena dia telah mengelola paviliun Heji Baoyu di Huigu Plaza. Jika dia ingin pergi, akan memakan waktu untuk penyerahannya. Saudari Yan, jangan kembali jika kamu ingin aku memberitahumu. Menjadi dokter tidak senyaman menjadi bos. Ya, kakak dan adik, kami tidak bisa hidup tanpamu di paviliun Baoyu. Pada saat ini, di paviliun Heji Baoyu di Huigu Plaza, Lin Yu dan He Jinxiang sedang duduk di area resepsionis sambil minum teh sambil mencoba untuk mematahkan semangat Jiang Yan. Oke, saya tidak akan mendengarkan kalian berdua bermain-main. Sejak saya mengambil alih toko ini, saya menderita sakit punggung yang lelah sepanjang hari. Saya pikir Anda menggunakan saya sebagai alat bagi Anda untuk menghasilkan uang. Jiang Yan memutar matanya dan berdiri. Teh mawar yang diseduh bertiup. Retak. Pada saat ini, guntur keras menerobos udara, tangan Jiang Yan Duanca gemetar ketakutan, dan beberapa pemandu belanja juga berteriak ketakutan dan berkumpul bersama. Begitu gemuruh guntur berlalu, langit yang masih cerah tadi tiba-tiba mulai turun hujan deras. Saudari Yan, apakah kamu sudah melihatnya? Bahkan Tuhan tidak mengizinkanmu pergi. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, sosok cantik yang mengenakan rok profesional dan sepatu hak tinggi dengan cepat bergegas ke toko, melompat, dan melemparkan air ke pakaian dan tas. Nona, halo. Apa yang kamu butuhkan?
Pemandu belanja itu buru-buru menyapanya dengan hangat. Aku mencarimu Tuan He. Sosok cantik itu menatap ke toko, dan matanya tertuju pada area resepsionis di belakang layar. Suekin. Lin Yu bangkit dan melihat keluar setelah mendengar gerakan itu. Dia melihat Suekin dan dengan cepat dan antusias bertanya, "Cepat, ayo, hangatkan dirimu dengan secangkir teh." Jiarong, ikutlah denganku ke lokasi konstruksi, sesuatu telah terjadi. Suekin tampak serius, tidak dapat menyapa, nadanya sedikit panik. Ada apa? Hati Lin Yu tiba-tiba tenggelam. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.